Auzubillahi minasyaitonirrajim. Makasih Bang Fardan ya. Masyaallah nih kita privat ngaji hari ini ya. Masya Allah berkah nih. Hari ini kita bahas tentang surah Al-Baqarah yang menjelaskan tentang orang munafik ya. Orang-orang munafik ini memang penjelasan Al-Baqarah ini sungguh lengkap sekali ya. Nanti dilengkapi lagi dalam surah Al-Munafikun. Itu ayat yang ke-11 sampai ayat ke-15 mengambil referensi. Ayat Al-Munafikun ya, Munafikun. Nah, nanti surah Al-Munafikun itu lebih lengkap lagi. Surah Al-Munafikun. Ada nama surah Al-Munafikun khusus ya. Ini sudah dijelasin di awal di Al-Baqarah ini. Saya ambil dari tafsir Al-Muyassar, tafsir Jalalain dan tafsir Ibnu Katsir. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza, dan apabila kila dikatakan lahum kepada mereka, aminu berimanlah kamu semua, kama amanan nas sebagaimana berimannya manusia. Qalu mereka menjawabnya, apa jawaban orang-orang kafir? Anu'minu kama amanas sufaha. Ya. Ini dulu maaf ayat 11 dulu, ini udah ayat 11 dulu ya Allah. Masyaallah. Ya. Wa idza qila, dan apabila dikatakan lahum kepada mereka, la tusidu fil ard, janganlah kalian berbuat kerusakan fil ardi, di bumi ini. Qalu mereka menjawab, innama nahnu muslimun, sesungguhnya kami ini justru orang-orang yang melakukan kebaikan. Ini ayat ditujukan kepada orang-orang munafik ya. Mereka itu dinasehati agar menghentikan kerusakan di muka bumi ini. Kerusakan yang dimaksud itu kerusakan bukan merusak dengan ngebom, bukan merusak dengan pohon-pohonan ditebangi, tapi yang dimaksud merusak di sini adalah dengan kemaksiatan, dengan kekafiran, dengan kezaliman, dengan bermuka dua. Ya. Tetapi mereka ini ketika diperintahkan la tufsidu fil ard, mereka menjawab innama nahnu muslihun, kami ini adalah orang yang suka memperbaiki, bukan merusak. Justru kami ini suka memperbaiki. Nah, ini jawaban. Makanya dibahas dalam tafsir jalan lain, yaitu mereka ini adalah orang-orang yang menyimpang dari keimanan. Ya, ketika mereka dinasehati, ya, mereka ini menyanggah ucapan mereka, menyanggahnya dengan kalimat adalah raddan alaihim. Nah ini, mereka ini innama nahnu muslihun, kami ini berbuat baik, padahal mereka tidak pernah berbuat baik. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir lebih lengkap lagi penjelasannya adalah mereka ini adalah orang-orang yang membuat kerusakan dengan kekufuran, dengan kemaksiatan, ya, durhaka kepada Allah, lalu mereka ini memerintahkan kepada kedurhakaan, kemaksiatan. Ya, jadi merusak yang dimaksud di muka bumi di bumi ini adalah mereka ini membuat kerusakan dan mengajak untuk membuat kerusakan. Akidah ya Pak. Ya, akidah. Ini disebut dengan dosa jariah. Ada namanya amal jariah, ada dosa jariah. Kalau amal jariah ini adalah orang yang melakukan kebaikan, lalu banyak orang mengikutinya. Dia wafat, pahalanya terus mengalir, yang disebut dengan ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada batasannya. Maaf saya jelasin, kemarin kakak kandung saya meninggal dunia. Kakak kandung. Jadi kan saya ada 10 bersaudara. Yang meninggal sudah 3 orang, tinggal 7. Lalu kakak saya ini anak yang ke-8. Jadi 4 orang jadi meninggal. Anak yang ke-8, saya anak ke-9. Beliau ini aktivitasnya luar biasa sibuknya. Ngajar di 4 pesantren. Pondok pesantren Darut Tafsir, pondok pesantren Ulumul Quran Putri, pondok pesantren Nurul Huda As-Suriyah, pondok pesantren Nurul Amanah. 4 pesantren yang ngajar.
Sekitar saya kan 50, dia di atas saya 2 tahun, 52-an. Masih muda. Beliau Sakit Ustaz. iya sakitnya lama. Sakit apa? Awalnya diabetes. Oh. Awalnya diabetes sekitar 17 tahun. Kemudian merangkak ke jantung. Jantungnya itu tidak bisa pasang ring. Jadi harus dioperasi di Rumah Sakit Cipto. Hanya Cipto yang bisa. Ke Rumah Harapan kita nggak bisa, hanya di Cipto ya bisa. Harapan kita nggak bisa. Nggak tahu itu karena memang apa namanya nggak bisa masang ring. Jadi harus dioperasi, diambil dari mana? Udah ke jantung ya. Udah ke jantung, diambil dari pembuluh darahnya yang ada di kaki, nadinya dipindahin. Tapi sudah nggak kuat ya, 2 tahun itu belum jantung. Tapi yang luar biasanya amal beliau itu selalu Senin Kemis puasa, tanpa sahur pun tetap puasa. Saya pernah ngingetin kan teteh nggak sahur, tolong dah jangan puasa. Tapi beliau kekeh gitu. Allah yang memberikan kekuatan kepada saya begitu terus. Kemudian yang ke amalan beliau itu, kalau ada tamu pasti masak, hebat itu, masak gitu. Bukannya sekedar ngasih makan, ngasih kue, masak dia. Itu yang menyebabkan ketika wafatnya itu, masya Allah, ribuan orang yang nyolatin, ketika dikuburkan, dimakamkan itu kan hari Jumat, meninggalnya Jumat. Itu panas, tapi ternyata ketika dikubur itu dingin, sejuk. Allah itu pertanda. Ini yang ngomong bukan saya, bukan 1-2 orang, semua orang. Ustadz, ini kok aneh ya. Kita itu, ini kan musim panas kan. Jam 10, jam setengah 11 tuh lagi panas-panas. Kok sama di sini kok dingin gitu. Sejuk, angin, sepoi gitu. Sampai selesai kita pulang panas lagi gitu. Nah, itu dibukit di antara husnul khotimah. Kemudian karena beliau itu selalu menjamu tamu tuh kan. Itu sohibul bait itu tidak pernah beli makanan untuk konsumsi takjiah. Itu semua banyak yang ngasih, baik itu santrinya, baik orang wali santrinya atau jamaahnya berlimpah ruah. Malam ketiga lebih dari 300 orang, malam ketujuh 600 lebih orang. Itu yang hadir, ya Allah ya Rabbana, masya Allah, seperti semut itu, masya Allah, 600 orang lebih. Menunjukkan mungkin amaliyahnya teteh Hajah Rumiana. Punya cucu masih kuliah S2. Belum lama menyelesaikan sudah MPD itu dia sudah punya cucu 2 orang. Beliau anak 3, 2 udah nikah, anak. Kemudian kalau makan tuh sama suami selalu sepiring berdua. Bukan gak punya piring ya banyak. Mobil gak punya, masa piring gak punya gak mungkin. Tapi selalu sepiring berdua. Itu yang saya masya Allah. Itu yang luar biasanya sampai suaminya itu masya Allah. Sedih banget. Sedihnya luar biasa suami itu. Itu kan jarang kan ya, istri yang makan sepiring berdua. Sibuknya luar biasa. Dia aktif di NU ya, Muslimat, kemudian juga di MUI. Allah Akbar. Full itu masya Allah. Itu kebaikan luar biasa. Itu yang menjadi motivasi. Iya betul. Itu bayangin itu masya Allah, ketika itulah pas menuju hari itu, ya Allah ini orang banyak banget. Kiai sekalipun, ustadz pun belum tentu yang takjiah sebanyak ini. Sampai orang kayak hajatan gitu, kayak orang pernikahan saking banyaknya memberikan makanan. Mungkin amaliyah dia itu. Mereka pada membawa makanan. Iya sendiri banyak yang bawa makanan itu, banyak masya Allah, berlimpah ruah. Allah Akbar. Ini mungkin pertanda di antara. Memang orang kelihatan baiknya itu ketika wafat ya kan. Itu di situ wafatnya, masya Allah. Allah. Di mana Di nggak jauh dari rumah ya, di makam keluarga suami. Jadi suaminya, ayah ibunya sudah meninggal. Jadi dekat ayah ibunya suami istri apa nama kakak saya. Di daerah Curug namanya, Sawangan, Bojongsari. Itu makaman, masya Allah luar biasa. Yang takjiah sampai ke kuburan pun mungkin ya beda sekitar 7 tahun, 5 tahunan, 6 tahunan ya. Mungkin 60 kali ya, atau kurang ya. Ya, sekitar itu ya. Ya Allah Akbar. Allah Akbar. Ini saya menceritakan ini mungkin menjadi motivasi bagi saya juga pribadi. Ya kan, Allah Akbar.
Kembali lagi ke sini. Itu semangatnya, semangat beliau itu beribadah, bisa memberikan. Makanya ketika ada seorang kiai namanya Kiai Ahmad Barzah Hidayat itu 37 itu beliau jadi yang menjelaskan itu bukan saya nggak tahu malah. Belum menjelaskan. Ini nih, ibu-ibu beliau menjelaskan ke bapak. Ini almarhumah nih, kalau makan selalu sepiring berdua. Nih saya menyaksikan langsung. Jadi orang lain menyaksikan. Emang bener sepiring berdua selalu. Mau hajatan mau di mana sepiring berdua. Mau dia kondangan sepiring berdua. Itulah luar biasa kita. Itu kalau kata Murami mesra. Mesra ya. Makanya suaminya itu masalah sampai Akbar sulit gitu ya. Untuk menjadi penggantinya seperti beliau katanya agak berat ini. Tapi dibanyolin sama kiai itu katanya cepet cari pengganti. Minimal sama katanya. Waduh sulit kiai katanya. Allah bantuin sama iparnya. Nah. Allah Akbar. Kembali lagi. Jadi kehidupan seseorang itu wafatnya kelihatan ketika wafatnya ya. Kehidupan seorang itu baik lihat ketika wafatnya di situ. Padahal dia wanita gitu, perempuan ya. Dia bukannya seorang ustadz kiai yang terkenal gitu. Tapi itulah amaliyahnya itu membuat kesan baik kepada. Bahkan ada seorang ibu-ibu datang nangisnya luar biasa. Lalu saya tanya, ibu kok sampai lebih dari keluarganya nangis kenapa? Saya ustadz. Ini berkat almarhumah. Saya mulai dari kenal huruf alif dulu kan ngaji itu alif-alifan kan bukan sistem Iqra. Sampai saya baca Quran itu dari almarhumah. Itu yang membuat dia sedih gitu. Bahkan bukan saya saja, anak saya, cucu saya pun ngaji sama almarhumah. Karena belum ngajar ngaji juga kan rumah. Ya Allah, itu yang membuat kesan baik gitu, masya Allah. Mudah-mudahan jadi pertanda raudhah min riyadil almarhumah. Nah, kembali lagi ke ayat ini bahwa Allah menjelaskan di dalam surah Al-Baqarah ayat 11 ini bagaimana orang-orang munafik bermuka dua. Bahkan dia di dalam tafsir Mukas ini penjelasannya panjang banget ini. Saya udah kirimkan ke grup ya itu ya. Beliau Ibnu Katsir ini menjelaskan ya ketika ada yang menegur orang munafik, jangan kalian melakukan maksiat. Maksiat ini, maksiat itu. Apa jawaban mereka? Sesungguhnya kami katanya berada dalam hidayah Allah. Kami ini orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kami ini selalu melakukan kebaikan. Kami tidak pernah merusak. Kami tidak melakukan maksiat. Kami ini berada di jalan Allah. Itu. Jadi ketika ditegur itu mereka ngomong begitu gitu. Pak dari iya. Al-Quran tahu ciri orang munafik itu jago ngomong, jago muter-balikan fakta. Jadi mungkin termasuk buzzer itu ya begitu, buzzer. Ya, orang-orang munafik memang kenapa penjelasan Al-Quran lebih panjang tentang munafik dibandingkan penjelasan Allah tentang orang kafir. Ya kan? Orang kafir itu kan cuma berapa ayat ya di awal-awal Al-Baqarah kan. Tapi munafik ini ayat ini masih munafik terus ini. Karena memang lebih musuh dalam selimut. Bisa jadi dia maaf ini keluarga kita. Bisa jadi satu partai dengan kita. Satu komunitas dengan kita. Hal ini lebih berbahaya dibandingkan yang terang-terangan. Suka-suka atau tidak gitu. Jangan bermuka dua. Nah ini